Kita amati begitu ya perjalanan di tahun 2024 ini kita sudah memasuki semester kedua. Kiranya di tengah ataupun di kurang mencapai akhir tahun ini masih kurang beberapa bulan lagi, apa peluang apa saja yang kiranya juga bisa dimaksimalkan oleh sektor multi finance atau pertumbuhan new booking di sisa tahun 2024 ini, Pak Suwandi? Ya, kembali, saya yakin bahwa perusahaan pembiayaan tetap akan, menggunakan dan memanfaatkan debitur-debiturnya yang, telah melaksanakan cicilannya dengan sangat baik dan ini ditawarkan berbagai macam program-program seperti top up facility, penggunaan, misalnya pembiayaan dana tunai untuk, kebutuhan-kebutuhan yang tentunya kepada sektor produktif akan menjadi prioritas utama perusahaan pembiayaan. Dan, kami tidak khawatir karena si debitur tersebut sudah sangat paham di mana, terkait dengan, membayar cicilan adalah menjadi satu hal yang paling utama sehingga ini meningkatkan, apa namanya, kepercayaan perusahaan pembiayaan terhadap debitur tersebut. Sehingga debitur tersebut bisa terus tumbuh dengan, maju berkat pembiayaan, maju berkat kredit, dan akhirnya tentunya bisa, terus meningkatkan, ekonominya, kemampuan daripada si debitur tersebut untuk terus berusaha dan menjadi pengusaha yang lebih baik ke depannya. Nah, untuk, sektor-sektor lainnya juga kita bisa melihat dengan, Gaikindo yang begitu berusaha keras mengadakan, pameran otomotif atau mobil maupun motor yang baru saja dilaksanakan di Jakarta dan tentunya akan ada di beberapa daerah-daerah lainnya menyusul. Tentu ini akan menjadi bagian daripada, komposisi pembiayaan yang akan sangat-sangat, beragam di masing-masing perusahaan pembiayaan, yang tentunya kuat dari sisi, bunga yang bisa ditawarkan, mereka akan masuk ke sektor pembiayaan kendaraan baru, yang tentunya dari sisi cost of fund-nya agak lebih tinggi, tentu mempunyai pangsa pasar yang berbeda, mereka masuk ke pembiayaan mobil, bekas dan satu dan lain hanya. Ini menjadi bagian yang tentunya sangat beragam menuju sampai dengan akhir tahun nanti. Pembiayaan di sektor investasi kita tahu juga di pembiayaan, alat berat yang mengalami penurunan juga, yang hampir sama sekitar 20-30% dari sisi penjualannya. Namun demikian tentu, para pelaku perusahaan pembiayaan yang bermain di sektor pembiayaan alat berat juga menawarkan berbagai macam pembiayaan modal kerja, misalnya untuk pembiayaan solar, pembelian spare part, dan lain-lainnya yang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha yang khususnya bermain di sektor, pertambangan, perkebunan, kehutanan maupun, konstruksi. Demikian Mas Bram. Oke baik, kita juga tidak memungkiri Pak Suwandi, masih gejolak global juga terjadi begitu ya hingga hari ini dan juga berbagai sentimen domestik yang juga ikut meliputi hingga saat ini. Sebetulnya bagaimana Anda juga melihat prospek investor begitu ya, baik investor asing maupun investor domestik untuk berinvestasi di sektor multifinance ke depannya? Menarik apa yang ditanyakan Mas Bram dan memang juga, beberapa, waktu yang lalu mungkin sebenarnya sejak tahun yang lalu, begitu banyak, investor-investor asing ya yang menanyakan misalnya menanyakan misalnya adanya perusahaan pembiayaan sedang mencari strategic investor atau mereka mau berinvestasi di Indonesia karena sektor retail pembiayaan khususnya di otomotif ini menjadi bagian yang sangat penting bagi para investor untuk masuk ke perusahaan multi-finance dan mereka melihat potensinya masih sangat besar Mas Bram, karena dari sisi demografi kita memiliki jumlah penduduk yang cukup besar 280 jutaan dan tentunya, sektor pembiayaan otomotif ini menjadi, yang sangat besar dari, kegiatan kami di industri dan mereka akan masuk karena mereka melihat seperti contohnya di Jepang ya, dengan penduduk yang hanya 125 juta penduduk mereka bisa menjual 4 juta kendaraan. Demikian Korea juga yang, jauh lebih kecil penduduknya tapi mereka bisa menjual kendaraan atau otomotif misalnya roda 4 sekitar 3 juta unit. Dan tentunya ini satu hal yang mereka lihat dan mereka merasakan bahwa Indonesia, mengalami pertumbuhan yang sangat baik, beberapa tahun walaupun kisarannya masih di sekitar 5%. Tentu mereka punya harapan-harapan di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia memang juga demikian pemerintah, baru juga sudah menyampaikan bahwa ingin tumbuh lebih dari 6%. Nah, dengan segala macam,
proyeksi yang pemerintah berikan, dengan demikian investor juga begitu banyak yang ingin masuk karena potensi mereka untuk dapat mendaur satu apa namanya pendapatan dan juga return yang cukup baik di Indonesia ini menjadi satu hal yang sangat baik juga untuk industri multifinance. Demikian, Mas Bram. Oke, baik. Pak Suwandi, dengan animo yang cukup baik begitu ya dari investor asing, tentunya apa peluang dan juga hal yang bisa saja menjadi tantangan dan perlu diantisipasi dari fenomena yang terjadi ini? Ya, kalau kita bicara peluang, tentunya perusahaan-perusahaan pembiayaan yang tentunya ingin mencari strategic investor, ini satu peluang yang misal bisa berpartner dengan asing yang mempunyai kekuatan misalnya dari sisi fundingnya, cost of fund, dan lain-lainnya. Karena asing sendiri tidak bisa memiliki perusahaan pembiayaan di Indonesia 100%, tentunya ada limitasi-limitasi yang diatur oleh OJK di mana perusahaan asing bisa memiliki perusahaan pembiayaan tapi maksimal 85%. Nah, ini merupakan satu potensi ya di mana pemegang saham lokal yang misalnya memerlukan satu apa namanya suku bunga atau dana yang cukup besar, nah dia bisa berpartner dengan perusahaan-perusahaan asing. Saya rasa ini merupakan satu peluang. Tantangan kembali lagi adalah bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat Indonesia untuk lebih berhati-hati sebelum meminjam. Ini tantangan yang tentunya menjadi bagian daripada semua industri sektor keuangan, baik perusahaan pembiayaan maupun sektor keuangan lainnya, adalah menjelaskan kepada masyarakat bahwa kalau berhutang haruslah bayar. Nah, karena dengan bayar, mereka bisa tumbuh. Mereka bisa tumbuh, baik mula-mula misalnya hanya mengambil satu sepeda motor, bisa tumbuh untuk misalnya menjalankan kegiatan-kegiatan dari yang sangat kecil, UMKM dan lain-lainnya, nanti bisa tumbuh menjadi pengusaha yang berkaliber. Demikian, Mas Bro. Oke, baik. Terima kasih Pak Suwandi Wiratnosyan, selaku Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atas diskusinya di segmen Economic Updates CNBC Indonesia di pagi hari ini. Semoga sukses dan sehat selalu untuk Anda Pak Suwandi. Terima kasih, sehat juga untuk Mas Bram.